Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan di sebuah daerah akan sangat bergantung pada kinerja unsur pemerintahan daerah dan sinergitasnya dengan berbagai lembaga vertikal yang ada. Dengan demikian, seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah harus dipastikan dapat terlaksana sebesar-besarnya untuk kepentingan warga masyarakat. Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara bertugas untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat, serta melindungi masyarakat dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak, maupun harta bendanya. Dengan menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan pemerintah daerah. Sejak tahun pertama masa kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara, program kerja Komisi A telah fokus pada upaya penanganan masalah pertanahan ex-HGU PTPN 2, masalah perizinan, masalah hukum, masalah penyalahgunaan narkoba, masalah peningkatan sumber daya ASN, dan masalah lainnya yang terkait bidang tugas Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan hingga tahun kedua masa kerja DPRD Sumatera Utara pada tahun 2020 hingga 2021, Komisi A telah berhasil mendorong berbagai kemajuan penyelesaian berbagai permasalahan tersebut. Antara lain, pada tahun 2021, Komisi A telah dapat memberikan solusi dan penyelesaian terkait permasalahan pertanahan antara kelompok tani Betahamu di Kabupaten Batubara dan Asahan dengan pengurus Koperasi Primkopat Pangdam Bukit Barisan. Komisi A juga telah mendorong terbitnya keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang penetapan skema penyelesaian sebagai pedoman kerja tim inventarisasi dan identifikasi penanganan penyelesaian tanah ex-HGU PTPN 2 di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Komisi A terus menyuarakan penambahan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba. Dan pada saat melakukan kunjungan ke daerah kabupaten dan kota, Komisi A juga telah meminta pemerintah kabupaten dan kota terus menganggarkan dana hibah kepada BNN kabupaten kota dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di daerahnya masing-masing. Terkait peningkatan sumber daya aparatur sipil negara, Komisi A terus memberikan dorongan dan dukungan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BKD untuk meningkatkan nilai merit system. Hingga akhir tahun 2021, pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan akan mendapat penilaian baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Namun, Komisi A juga memberikan berbagai catatan pada rangkaian lelang jabatan, dalam pengisian jabatan tinggi pratama, sekretaris daerah, maupun penunjukan direksi BUMD, agar tercipta mekanisme pemilihan aparatur yang mengutamakan kapasitas, kompetensi, dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi jabatan tertentu. Demikian pula dengan masalah perizinan. Komisi A telah meminta pemerintah daerah untuk dapat menghadirkan proses perizinan yang cepat dan murah. Hingga pada tahun 2021, hampir semua proses permohonan perizinan yang ada, telah diselenggarakan melalui jaringan online. Terkait perizinan di sektor tambang dan industri, Komisi A juga telah meminta pemerintah untuk mengevaluasi semua perizinan yang diberikan, untuk memastikan bahwa kedua sektor tersebut telah mendapat izin operasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi A juga fokus mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk menuntaskan masalah tapal batas antar kabupaten kota, yang belum juga selesai hingga tahun 2021. Untuk itu, Komisi A telah menjajaki dan mengusulkan pembentukan tim khusus percepatan penyelesaian tapal batas, bahkan mengusulkan pembentukan pansus tapal batas, karena masalah ini sangat berpengaruh pada ketertiban administrasi perizinan, administrasi kependudukan, dan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka menyukseskan terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi A fokus melakukan pengawasan agar Pilkada terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya, berbagai kesalahan yang terjadi sebelumnya pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, tidak terulang kembali. Demikian pula pada pelaksanaan Pilkada ulang di Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal.
Komisi A juga memastikan langsung ke lapangan dengan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah tersebut, untuk memastikan berjalannya pelaksanaan pilkada ulang yang demokratis. Demikian pula, Komisi A juga mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota untuk mencapai target yang ditetapkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait perekaman KTP, KIA dan akte kelahiran masyarakat. Hasilnya sampai tahun 2021, Sumatera Utara telah berhasil mencapai 90% rekam KTP, 30% KIA dan 90% akte lahir. Lalu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab, Komisi A juga mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Inspektorat, untuk segera mewujudkan Monitoring Center for Prevention atau MCP, SAKIP, dan peningkatan kapabilitas APIP. Di samping melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah yang ada, Komisi A juga melaksanakan fungsi legislasinya, dengan mengusulkan 2 ranperda yang akan dibahas dan disahkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mendatang, yaitu Ranperda tentang tata cara pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Utara, serta Ranperda ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Selain itu, Komisi A juga rutin melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, dengan para mitra kerjanya, ditambah berbagai kunjungan kerja ke pemerintah pusat dan luar provinsi, serta kunjungan kerja ke kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk melihat dan mendengar langsung berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami laporkan, bahwa pada tahun 2021 sampai tahun 2022 yang akan datang, Komisi A akan tetap melanjutkan berbagai program kegiatan yang belum selesai. Di masa kerja tahun 2021 sampai tahun 2022, Komisi A akan melanjutkan berbagai upaya penuntasan masalah terkait bidang tugas Komisi A, terutama menyangkut masalah pertanahan, penyelesaian masalah XHGU PTPN 2, masalah perizinan, masalah hukum, masalah penyalahgunaan narkoba, masalah peningkatan sumber daya aparatur sipil negara dan masalah tapal batas yang belum juga selesai. Selain itu, Komisi A juga akan memilih Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang akan memasuki periodisasi yang baru. Komisi A juga akan terus meningkatkan pengawasan pada kinerja ASN yang bermartabat, serta mendorong dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Demikian pula, mendorong capaian perekaman KTP, KIA, dan akte lahir, untuk menyukseskan Indonesia sadar administrasi kependudukan, serta mendorong pewujudan MCP, SAKIP dan peningkatan kapabilitas APIP. Untuk merealisasikan program kerja tersebut, Komisi A berkomitmen akan melaksanakan rapat internal setiap bulannya, dengan maksud untuk mendiskusikan serta mengambil keputusan dalam penetapan program kerja yang akan dilaksanakan. Harapannya, hasil kerja Komisi A dan DPRD Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan dapat berguna untuk masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang lebih bermartabat ke depan.